Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Setiap perjumpaan di dalam rumah Tuhan itu membawa kesenangan sendiri. Amin. Ketemu lagi teman kita yang udah satu minggu ini mungkin kita nggak lihat. Hari ini kita ketemu, dia sehat, memimpin jadi singer, jadi WL, terus bisa main musik gitu ya. Itu membawa kebahagiaan tersendiri. Jadi kamu semua harus punya perasaan seperti itu. Ketika istri-istri sedang melayani suami duduk lihat, gue bangga istri gue ada di situ. Amin. Ya ilah cuma Yosef doang yang bangga. Mana yang lain suami-suami nggak bangga gak saudara? Suamimu, istrimu nyanyi dengan penuh perasaan ya. Bersaksi, itu bersaksinya melalui pengalaman touring aja ada hal yang positif yang kita bisa ambil gitu. Jadi bersaksi jangan nyindir suami ya. Enggak ya, Dedi tadi nggak disindir kan ya. Ya, jadi saya tuh paling demen kalau duduk lagi ibadah saya liatin satu-satu singer malam ini sama WL-nya cerah-cerah gitu ya. Itulah anak Tuhan ya. Ada sukacita Tuhan itu berbeda dengan tidak ada sukacita Tuhan ya. Ada orang yang mukanya kayak pepaya panjang, sedih, kayak digandulin apa gitu muka sampai turun gitu ya. Tapi kalau anak Tuhan enggak, dia tersenyum terus ya. Ada duit nggak ada duit orang nggak tahu, tapi hatinya happy karena dia tahu Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Amin. Satu minggu ini lagu itu bergema terus di hatiku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Jadi itu yang saya alami dalam hidup saya. Kalau saya boleh ada sampai hari ini karena Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Amin. Saya percaya saudara semua hari ini boleh ada seperti yang engkau sedang alami. Itu karena tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Amin. Sakit penyakit ada. Mungkin usaha sepi naik turun naik ada. Sakit penyakit sehat. Sakit itu ada. Memang itu semua yang harus kita jalanin. Tapi ketika Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya, agenda Allah tetap terjadi dalam hidup kita. Amin. Dia menuntun kita. Dia terus membimbing kita. Dia terus menjaga kita. Dia terus melindungi kita. Sampai kita hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kita datang ke gereja ini mau ngapain ayo? Mau ketemu doang? Atau cuma mau ya daripada gak ada kerjaan aku ke gereja lah. Enggak begitu loh. Ke gereja harus menjadi kesukaan. Ke gereja harus menjadi kesempatan yang kita mau raih, yang kita mau ambil. Karena ada banyak orang gak mendapat kesempatan. Kalau terjadi kayak di Maroko, di Libya, gempa besar atau angin luar biasa itu, tornado kalau datang, semua diputar oleh angin itu. Banjir batang datang, semua kagak bisa lari kemana-mana. Dia sapu habis oleh kekuatan air yang kita nggak bisa, apapun nggak bisa tahan. Kemana kita mencari pertolongan kalau bukan kepada Tuhan? Tetapi kalau itu terjadi saat kita tidak beriman kepada Tuhan, sayang sekali waktu kita yang tidak kita pergunakan dengan baik. Ternyata akhir hidup kita pada waktu itu, kita mungkin tidak ada di tempat yang mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena ketika waktu ada kita tidak pergunakan dengan baik. Malam ini saya mau berbicara tentang mata air yang pahit. Mata air yang pahit itu udah kita dengar ceritanya ya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dengan satu kemenangan yang luar biasa, menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah yang terbelah menjadi dua. Ya, terbelah menjadi dua. Orang Israel bisa berjalan di dasar laut, tapi di tanah yang kering. Ini nggak masuk di akal kalau kita pakai logika. Berjalan di dasar laut di tanah yang kering. Karena lautnya terbelah menjadi dua. Mereka jalan diuber oleh tentara Mesir. Tapi Tuhan tolong sertai mereka sampai mereka bisa menyeberang. Tentara Mesir masih ada di belakang. Laut menutup lagi. Satu kemenangan yang dahsyat, fantastik.
dan luar biasa yang nggak bisa dipikir, dicerna dengan akal bahwa itu pernah terjadi dan itu dialami oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa memimpin mereka setelah menyeberang, mulai dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, harus melewati padang gurun Syur itu, ternyata disitulah masalah timbul. Ya, masalah timbul di padang gurun. Mereka dari Mesir bawa air di kantong-kantong kulit zaman dulu kan. Nah, mereka bawa air, tapi selama perjalanan 3 hari itu airnya habis. Nah, ketika air itu habis, hewan-hewan mulai kelelahan, manusia-manusia yang berjalan diperkirakan 2 juta sampai 3 juta orang pada waktu itu yang dipimpin oleh Musa, semua pada udah mulai lemes, nggak ada air. Bayangkan 1 hari, coba nih, panasnya sekarang kan luar biasa nih. Terus kita nggak lupa bawa air minum, kita nggak punya duit, misalnya jajan air. Terus kita kehausan 1 hari aja nih, udah minta ampun. Mereka berjalan 3 hari. Ternyata setelah mengalami itu, kesulitan itu datang 3 hari sesudah mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka marah, mereka bersungut-sungut. Ya, ini kejadian nyata. Kita baca ayatnya. Di mana Novi ayatnya? Di dalam, kita lihat ayatnya di dalam Keluaran. Kita baca Keluaran 15 mulai dari ayat 19. Ini satu pembelajaran hidup yang bagus sekali yang kita memang mengalami gitu ya. Tapi kita belajar dulu dari pelajaran di Alkitab ini bagaimana bangsa Israel mengalami hal yang seperti itu. Keluaran 15 dari ayat 19. Yuk sama-sama kita berdiri, kita baca sampai ayat 21. 2, 3. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Silakan duduk. Ya. Jadi judul dari perikop ini adalah nyanyian Musa dan Israel. Ya, ketika mereka bisa melewati laut yang kering itu, terus laut yang kering itu menutup, menenggelamkan semua tentara Mesir dan kuda-kudanya, dikatakan tidak ada satupun yang hidup. Mereka akhirnya memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, dengan kata-kata yang luar biasa, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, otomatis tuh keluar puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Tapi ketika mereka tiba di Mara dan tidak ada air, ketemu air, lagi jalan-jalan, lagi bersungut-sungut nih bangsa Israel. Di sana kelihatan ada air, ada kumpulan air seperti danau. Mereka senang. Mungkin ada yang berlari-lari mau duluan ya, lari. Ketika diminum airnya pahit. Kita lihat ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, bukan marah-marah gitu, Mara. Itu dalam bahasa Ibrani, ya. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa kemenangan yang mereka peroleh atas bangsa Mesir itu tidak membuat mereka bersyukur.
Tapi ketika ada masalah, nggak ada air, pahit rasanya, mereka bersungut-sungut. Nanti kita belajar di sini bahwa Allah izinkan itu terjadi. Ada hal-hal yang memang direkayasa oleh Allah supaya bangsa Israel melewati. Seperti begini aja ya. Bangsa Israel ini keluar dari Mesir, dia bisa melewati tanah Palestina, ya, di jalur Gaza. Itu dekat itu jalan pintas, ya, dekat. Tapi Tuhan enggak kasih bangsa Israel keluar lewat situ. Tuhan suruh Musa lewat padang gurun Syur yang jauh. Kenapa? Karena di tanah Filistin itu pada jago perang semua orang Filistin. 420 tahun dijajah di Mesir, mental mereka sudah didoktrin mental budak, bukan mental tentara. Nah ini mesti diingat terus. Lalu kalau tiba-tiba mereka harus jalan lewat jalur Gaza, berperang dengan orang Filistin yang jago perang, pasti habis. Pasti dibunuh habis oleh orang Filistin. Agenda Allah akan hancur di situ. Maka Allah izinkan mereka jalan melalui padang gurun Syur. Baru 3 hari loh, belum 40 tahun. Baru 3 hari udah banyak. Udah ada masalah yang sangat krusial. Yaitu air minum yang sangat penting itu pahit. Nanti kita lihat, kan saya udah pernah khotbah tentang agenda Allah. Mungkin ada yang belum dengar, saya kasih reviewnya sedikit. Ketika berjalan di padang gurun itu harus nanti berperang dengan suku-suku kecil di padang-padang gurun itu. Ada harus melewati suku Kanaan, Amori, suku Het, suku Kanaan, nanti harus berperang dengan kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, ternyata dengan berperang dengan kelompok-kelompok kecil itu mereka disertai Tuhan dan mereka menang. Melawan suku ini menang, melawan suku ini menang, suku ini menang. Ternyata mereka itu dilatih oleh Tuhan supaya ketika sampai Kanaan mereka bukan mental budak lagi, tapi udah mental seorang prajurit yang harus menang dalam peperangan. Itu tuh agenda Allah yang besar. Jadi memang Allah izinkan tidak lewat Filistin, melewati padang gurun. Nah, ketika di sini keluar dari Mesir 3 hari harus melewati kekurangan air dan air yang diminum pahit, itu Allah izinkan. Ada sesuatu watak orang Israel yang Allah mau perbaiki, di mana di situ terbuka kelemahan orang Israel, yaitu bersungut-sungut. Saudara tahu, ketika kita bersungut-sungut, ada satu masalah nih, kita bersungut-sungut, sebetulnya kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku kan setia. Kenapa harus ku alami begini? Sebetulnya kita lagi tidak kurang percaya kepada Tuhan. Lagi kurang percaya gitu maksudnya. Terus kalau kita bersungut-sungut, kita kurang iman. Kita menyalahkan Tuhan. Bukannya bersyukur kepada Tuhan. Saya senang sekali tadi ketika awal ibadah, ku bersyukur. Jadi kita udah diawali dengan kata syukur. Memang kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan pada waktu kita kaya, bukan pada waktu kita punya rumah yang mewah, bukan pada waktu kita lagi jabatannya di tempat yang tinggi. Kita bersyukur lebih daripada orang lain. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan senang kita bersyukur. Tapi ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam situasi yang sulit menghadapi mertua, situasi yang sulit menghadapi menantu, situasi yang sulit menghadapi ipar, situasi yang sulit menghadapi pimpinan di tempat perusahaan, situasi yang sulit di dalam pelayanan. Itulah mata air yang pahit yang memang Allah izinkan untuk kita alami, untuk kita lalui. Kalau bangsa Israel dilihat, oh wataknya ternyata kelihatan sekali keluar nih. Melalui air mata yang pahit ini pelajaran yang bisa kita petik, watak orang Israel kelihatan dia suka bersungut-sungut. Ya, gampang melupakan perbuatan ajaib yang begitu hebat yang Tuhan udah lakukan. Nah, hati-hati kita ya, ketika kita bersungut-sungut, kita seperti bangsa Israel yang gak tahu bersyukur, yang gak tahu berterima kasih. Baru air,
Kan kalau Tuhan saja nih ya sanggup membelah laut, bangsa Israel bisa jalan di tanah kering. Masa cuma gak ada air orang Israel langsung marah dan bersungut-sungut? Bukankah itu kurang beriman? Bukankah itu egois? Bukankah itu sikap yang mementingkan diri sendiri? Maka kalau ada masalah, kita ingat, dulu Tuhan tolong saya seperti ini. Kalau ada masalah saat ini, dulu aja Tuhan tolong. Masa sekarang Tuhan gak tolong? Nah itu keluar rasa syukur, timbul rasa iman, ada pengharapan. Ketika ada pengharapan membuat kita jadi bertekun di dalam Tuhan. Kita makin cinta sama Tuhan. Tahu ketika Raja Daud menulis Mazmur berapa itu? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu dia bukan waktu lagi beryuforia karena dia seorang raja yang hebat dialu-alukan oleh banyak wanita apa segala, bukan loh. Dia katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ketika dia sedang diuber-uber oleh Saul mau dibunuh. Karena Saul iri hati kepada dia. Ketika dia lagi sedang rasanya semua orang kagak terima dia. Malah Raja Daud bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya senang. Saya sekarang lagi mempelajari setiap satu lagu ini. Kenapa kronologisnya apa gitu. Jadi Tuhan taruh itu di hati saya. Jadi saya senang. Terus saya melayani satu oma yang setiap Rabu saya ibadah. Saya ambil dari lagu itu. Sangat sederhana. Tapi saya itu sangat diberkati. Bukan mereka aja. Saya sangat diberkati. Betapa kita perlu bersyukur. Dalam keadaan tidak baik kita bisa katakan Tuhan itu sangat baik. Kalau kita gak bisa lakukan itu, kita gak beda sama bangsa Israel. Yang keluar dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Terus dia bersungut-sungut, apa ini Tuhan? Di Mesir enak, kami masih bisa minum. Kami masih bisa makan daging. Di sini gak ada apa-apa. Kan Tuhan kirim mana, Tuhan kirim burung puyuh gitu ya. Untuk mereka makan. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Ingat, kalau Allah bisa lakukan perkara yang besar fantastik seperti itu, kita juga harus yakin kesulitan sekarang yang kita alami, mata air yang pahit itu Tuhan bisa ubah menjadi mata air yang manis, yang bisa kita minum, yang bisa kita nikmati. Amin. Ketika orang Israel bersungut-sungut, Musa sebagai pemimpin dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam ayat 24. Ayat 24. Musa berdoa begini nih. Ketika orang Israel bersungut-sungut, Musa berdoa. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Jadi ketika ada kesulitan, memang direkayasa oleh Tuhan, direncanakan sepertinya ini. Ketika mereka bisa berseru-seru kepada Tuhan, mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan. Di sana, di Mara, di Elim, ya dikatakan sampailah mereka di Elim, bukan Elim di MT Haryono, di Elim di Israel, ya. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ajaib nggak? Nggak. Ajaib nggak? Ajaib, nggak usah ragu, jawab ajaib Tuhan.
Nanti kalau kita pelajarin lagi lebih banyak ya. Bagaimana keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Ketika Efesus 3:20 Paulus menulis dia bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Itu terbukti ketika kita mengerti cerita firman Allah. Kan kemarin kita belajar tentang Elia. Bagaimana Elia dilatih Tuhan. Dari kekeringan, sungai Kerit. Lalu Tuhan suruh mengungsi lagi ke janda miskin di Sarfat. Sarfat itu di kota Sidon. Sidon itu tempatnya musuh. Justru disitulah Tuhan melindungi hambanya. Jadi Tuhan gak melindungi hambanya gini. Pergi lu ke sana modern land. Di sana ada Samuel. Pasti lu dijaga dengan baik. Enggak. Beras pasti gak kekurangan ya. Apalagi tepung. Ya. Suruh ke sana. Enggak. Tuhan kirim ke janda miskin di Sarfat. Di Sidon itu tempatnya musuh. Kampung halamannya Isabel. Sedangkan Elia diuber-uber sama Isabel mau dibunuh. Kita lihat cara Tuhan melatih hambanya. Dan kita juga nih, kita kan adalah hamba-hamba Tuhan. Seperti itu. Bisa lewati satu masalah, dilatih untuk menghadapi masalah yang lain. Dilatih untuk menghadapi masalah yang lain. Bukan supaya kita nih mati. Nggak guna gitu. Mati dah sia-sia. Persoalan nggak habis-habis. Udah jatuh ketimpa tangga. Kegiling lagi sama mobil truk misalnya gitu ya. Ya saking banyak ya tuh masalah. Ternyata setiap masalah lewat kita bisa bertahan bersyukur. Setiap masalah lewat kita bertahan bersyukur. Setiap ada masalah kita bertahan dan bersyukur. Ujung-ujungnya ternyata ada mujizat yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Elia melawan 450 Baal satu orang. Melawan 450 Baal. Malah dia yang menang. Menangnya di mana? Di Gunung Karmel. Apa itu tempat Gunung Karmel? Itu pusat penyembahan berhala. Jadi kalau Allah beri kita kemenangan, bukan kemenangan yang kaleng-kaleng kalau kata orang. Bukan kemenangan yang gak jelas. Tapi kalau dia kasih kemenangan, dia beri kemenangan yang jelas. Jelas akulah Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa atas segala hidup dan keadaan yang sedang kau alami. Jadi sebetulnya enggak perlu takut. Enggak perlu takut karena dia bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari apa yang kita alami. Kenapa saya tekankan firman Tuhan pada malam ini sedemikian rupa? Kenapa? Kita ini sering khawatir. Bagaimana hari esok? Saya juga secara manusiawi. Bagaimana hari esok Tuhan? Bagaimana ini? Tapi firman Tuhan terus menguatkan saya. Kalau dia sudah memimpinmu sampai hari ini sedemikian rupa, kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kamu akan dijaga dan dipelihara. Syaratnya percaya dan lakukan firman Tuhan. Tadi lagu yang apa tuh? Kalau kita percaya, Tuhan bekerja. Kita berdoa, Tuhan dengar. Elia berdoanya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan doanya menyenangkan hati Tuhan. Dibakar semua. Turun api membakar persembahan yang dia itu kan. Jadi Allah latih kita untuk kita jadi prajurit yang kuat. Bukan prajurit yang lembek. Yang kayak di WA suka bilang Agus. Bukan dilatih seperti itu. Ya, kuat. Gagah, bukannya lembek gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit susah. Ya jadinya susah sesuai dengan perkataanmu ya. Imani, aku harus menang Tuhan, aku harus menang. Memang sekarang aku susah, tapi kan kemarin aku udah diberkatin Tuhan, aku sukses. Tapi kalau sekarang aku susah, gak apa-apa Tuhan. Dulu engkau tolong aku, sekarang engkau izinkan mata air yang pahit. Supaya kita gak bersungut-sungut, kita melihat ke depannya. Ada satu berkat yang lebih besar yang Allah mau kerjakan buat kita, amin. Tadi berapa katanya? 12 mata air, 70 pohon korma. Itu berkat yang luar biasa loh. 12 mata air di padang gurun. Elim itu masih di padang gurun.
12 mata air di padang gurun. Wah, satu aja udah bikin orang bahagia. Tuhan sediakan 12 setelah mereka tidak bersungut-sungut dan mau bertobat minta ampun kepada Tuhan. Nah, kita juga ingat waktu itu ya peristiwa apalagi kayak tadi kan Musa disuruh Tuhan ambil sebatang kayu lempar kepada air di Mara yang pahit itu. Air itu menjadi manis. Elisa pernah lakukan sesuatu apa? Elisa pernah mengambil sedikit garam ketika di sebuah mata air dekat kota Yeriko. Airnya bisa membuat orang keguguran. Airnya kurang bagus. Lalu Elisa berdoa, Tuhan beri hikmat, lempar garam, air itu menjadi netral lagi. Air itu menjadi baik lagi, bisa diminum. Jadi bukan garam yang membuat mujizat itu, bukan kayu yang dilempar oleh Musa ke air yang pahit itu sehingga air itu menjadi manis, tetapi tindakan iman yang membuat mujizat terjadi. Amin. Apa yang membuat mujizat terjadi? Tindakan iman. Maukah engkau bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan udah ajarkan kepada kita? Kebanyakan kita takut, gak berani melangkah, ya. Tapi kita belajar sedikit-sedikit dari firman Tuhan. Aku mau bertindak supaya ada mujizat. Sebab mujizat itu menjadi hidup ketika ada iman di dalam hati kita nih. Iman di dalam hati kita berkobar-kobar. Kalau kemarin aja Tuhan tolong aku, masa sekarang dia gak tolong aku? Gak mungkin. Wah, hebat nih ini. Kita beriman, Tuhan pasti tolong. Yang penting aku setia sampai Tuhan jawab doaku. Pasti ada mujizat. Ada 12 mata air, 70 pohon korma yang disediakan Tuhan buat kita ya. Sekarang kan kita bukan di padang gurun, Tuhan gak sediakan lagi pohon korma. Ya, pohon korma gak tumbuh di sini kali ya, jarang gitu ya. Nah, tapi Tuhan sediakan berkat yang lain yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bersungut-sungut adalah suatu cara untuk semakin membesar-besarkan suatu persoalan. Ya, kalau kita bersungut-sungut sewaktu dalam tekanan, sebenarnya kita sama seperti bangsa Israel. Ternyata itulah watak yang sedang diperbaiki oleh Tuhan melalui keadaan mata air yang pahit itu. Tuhan mau memperbaiki wataknya bangsa Israel. Coba deh dalam setiap ada masalah yang terjadi ya. Ternyata Tuhan tolong lewat. Terus kamu renungkan. Iya betul. Kalau aku gak dibikin kolaps. Aku sombongnya luar biasa. Terus kita ngaku sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sekarang aku susah. Tapi aku tahu Tuhan pasti tolong aku. Itu iman. Bertindak dengan iman. Dia pasti akan tolongmu. Kita gak tahu nih caranya bagaimana. Tapi pasti Tuhan tolong. Makanya kalau kita hitung-hitungan dulu nih di atas kertas nih hidup saya nih. Saya aja jangan bilang orang lain. Hitung nih hari ini mesti ini. Yang ini mesti begini mesti ditolong. Aduh takut. Aduh Tuhan gak tahu dari mana ini. Gak tahu bagaimana harus bertindak. Saya gak mau pikirin, saya jalanin. Saya jalanin aja. Tuhan saya tahu Tuhan gak mungkin permalukan hambamu. Tuhan gak mungkin biarkan saya meminta-minta. Tuhan gak mungkin engkau biarkan saya kelaparan. Saya aja sampai terheran-heran. Dengan cara saya seperti itu menyatakan iman saya kepada Tuhan, ada aja saja yang Tuhan kirim buat saya. Yang saya gak bisa sebutkan. Karena saya biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Kemarin keponakan dari Jerman datang kasih saya tas longcem. Kimpo, ini nanti kalau misalnya robek kurang bagus bisa klaim. Di Plaza Indonesia di mana aja ada butik longcem. Aduh, saya ini gak bisa beli tas gitu mahal terus dikasih orang. Pikir orang saya ini belagu nih ya. Tapi itu berkat. Yang saya tidak pernah pikirkan. Ya, tapi Tuhan sediakan. Padahal itu bukan satu kebutuhan buat saya. Tapi ternyata ada keponakan yang kepingin memberkati saya seperti itu. Masa saya tolak? Saya terimalah, saya bersyukur sama Tuhan. Mau pakai aja ragu-ragu rasanya nih.
Jangan sampai dipikir orang berlagu amat ini gitu ya. Ya, udah janda nggak ada laki, nggak punya penghasilan, cuma seorang penjual mie. Tapi ada hal yang lain, aku hamba Tuhan yang dipelihara Tuhan. Kadang-kadang kalau mikir begini nih ya, aduh aku ini cuma seorang penjual mie, itu kayaknya suka bisa minder. Tapi saya bilang Tuhan tidak, itu pekerjaan yang halal, saya nggak perlu malu. Saya nggak perlu malu. Jadi Anda pun kalau saat ini misalnya usahamu sedang menurun, terus kamu jangan malu, lakukan aja. Dari yang kecil, ketika kita setia kepada yang kecil, Tuhan pasti berkati. Karena dia tahu nih, oh ini udah terlatih nih. Jadi Elia kalau tiba-tiba, oh udah ngalamin kekeringan, terus ngelawan Baal. Belum terlatih, mungkin bisa kalah karena doanya belum sungguh-sungguh. Tapi ketika dia lihat Allah memelihara dia di Sungai Kerit dengan luar biasa. Ketika dia dipelihara Allah di janda di Sarfat, luar biasa. Bukan hanya dia dipelihara, tapi janda miskin itu diberkati dengan luar biasa. Ternyata dia punya satu kemenangan yang luar biasa, fantastik banget. Melawan Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Saya aja terpesona banget sama cerita ini. Di atas Gunung Karmel, saya nih berani gak kamu ke Gunung Kawi? Terus datang aja berani. Terus hai pada kumpul lu, ayo kita berdoa. Lu taruh apa? Pohon siantau, lu tungguin tuh sampai jatuh. Ya, gue gak perlu pohon siantau nih, gue doa aja sama Tuhan, berani gak gitu? Pasti gak berani. Saya juga belum tentu berani sih. Ya. Tapi Elia bisa berani begitu loh. Istilahnya dia kayak pergi ke Gunung Kawi nantangin orang-orang yang di sana yang percaya kepada berhala-berhala. Dan Tuhan nyatakan kemenangan di tempat yang seperti itu. Bahwa akulah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Luar biasa ya kalau Tuhan bekerja. Ketika saya bawa firman Tuhan, ingat kan 10 tulah. Itu bukan, wah ya dulu saya belum ngerti. Saya pikir gini, iya hebat lu dikirim belalang. Udah gak dipikirin tuh kenapa dikirim belalang. Air berubah menjadi air. Kenapa itu air berubah menjadi darah gitu. Ternyata air dirubah menjadi darah. Orang Mesir itu memuja Sungai Nil. Sungai Nil dianggap dewa. Sungai Nil disembah karena seluruh Mesir sampai ke negara Afrika itu mendapat aliran dari Sungai Nil. Betapa hebatnya Sungai Nil itu ya. Mendapat aliran dari Sungai Nil. Maka Sungai Nil dianggap dewa. Maka kenapa tulah yang pertama Tuhan bilang air, Tuhan kerjakan air berubah menjadi darah. Tuhan mau tunjukkan dewamu bukan apa-apa. Aku lebih berkuasa. Ketika air itu aku rubah jadi darah, chaos di mana-mana, kacau balau di mana-mana. Hebatnya Tuhan kita itu ya. Maka jangan ragukan kuasa Tuhan. Hebat dia itu. Maka mesti datang ke ibadah, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita akan terkagum-kagum. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Musa berdoa di pinggir mata air yang pahit, Musa berseru, Tuhan datang menolong. Orang Israel bersungut-sungut, Tuhan datang menolong enggak? Enggak. Jadi kira-kira berguna enggak bersungut-sungut? Enggak ada gunanya. Betul? Datang di bawah kaki Tuhan, berdoa. Berdoa, berseru-seru tuh artinya bukan doa sepintas lalu. Berseru-seru tuh artinya kita berdoa, betul-betul menyerahkan hidup kita. Dan kita percaya dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Doanya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tolong, akhirnya mujizat terjadi. Ya, mujizat apa yang akan terjadi pada hidupku, hidupmu sesuai dengan apa yang kita alami ya. Jadi ada masalah, ada mata air yang pahit. Mata air yang pahit itu bisa aja kegagalan pernikahan. Mata air yang pahit itu bisa aja bangkrut, perusahaan kita bangkrut misalnya. Mata air yang pahit itu bisa aja karena kita kecewa sama seseorang. Terlalu disakiti luar biasa, dia nyakitin hati saya gitu. Itu bisa menjadi mata air yang pahit ya. Terus mata air yang pahit apalagi? Oh, orang tua yang kayaknya gak memperhatikan saya. Ya saya kecewa luar biasa. Itu mata air yang pahit. Bosmu pilih kasih.
sehingga kamu menyimpan rasa kebencian, itu menjadi mata air yang pahit ya. Jadi mari setelah kita mengerti firman Tuhan sedikit-sedikit, Tuhan sedang melatih kita mau menjadi lebih baik. Amin. Kesimpulannya nanti Novi akan itu kesimpulannya. Tolong ditampilkan kesimpulannya, kita baca sama-sama. 1, kita baca sama-sama. 2, 3. Kemenangan yang besar biasanya mempersiapkan kita untuk suatu pencobaan yang lebih besar, menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk kemenangan selanjutnya. Amin. Kedua, mata air pahit bisa juga rekayasa Allah untuk maksud tertentu, membawa umatnya ke level yang lebih tinggi. Mata air yang pahit merupakan bagian dari rencana Tuhan yang besar, yaitu agendanya Allah. Amin. Ketiga, yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah kita dicobai atau tidak, melainkan bagaimana reaksi atau tanggapan kita terhadap pencobaan itu. 4, dalam kasus ini hanya ada 2 kemungkinan reaksi atau tanggapan di mata air yang pahit. Bani Israel bersungut-sungut, Musa berdoa. Orang yang bersungut-sungut tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang berdoa mendapatkan jalan keluar. Amin. Mau berdoa 3 kali sehari? Doa makan pagi, makan siang, makan sore? Atau saat teduh 4 kali, yang keempatnya ada saat teduh ya. Jangan doa 3 kali, gak cukup, 4 kali ya. 4 kali ada saat teduh, yaitu waktu khusus, doa khusus, berhubungan secara intim dengan Tuhan. Amin. Hari Minggu ada dopus, buktikan kamu cinta Tuhan dan suka doa. Amin. Ya, Tuhan ampunin ya. Berat deh kayaknya ya. Hari Minggu ada dopus tuh senang tahu. Kalau ya kamu kalau ada kondangan, ada resepsi yang nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak kemana-mana, ayo cuma 1 jam. Sekarang saya mau roba begini. Abis dopus kita makan sayur asem yuk sama-sama ya. Sambil makan yang belinjo kan tuh agak lama tuh ya. Kamu ngobrol deh. Ngobrol satu dengan yang lain ya. Cari si Cipto. Kenapa rambutnya digundulin gitu. Cari si Norton, kenapa dia rajin banget ke ibadahnya, gitu kan ya? Tanya si Yeni, kenapa dari dulu kecil terus sampai sekarang? Tanya waktu ngupasin belinjo, makan jagung ya. Nah makanya hari Minggu daftar untuk dopus supaya konsumsinya kebagian, ya. Puji Tuhan.